pagi, Pak. Pagi, Apa kabar, Pak? alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Izinkan saya, Pak. Hari ini saya akan sedikit ada coaching dengan Bapak, yaitu mewawancarai seputar tentang masalah dan kasus sekolah kita ini, kan, Pak? Kebetulan saya, Bapak sudah tahu bahwa saya ini sekarang sedang berada di dalam diklat pendidikan jalur JDP angkatan kelima. Jadi untuk ini ada beberapa pertanyaan, Pak, nanti yang saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan nanti atas pertanyaan-pertanyaan saya ini bisa membuka wawasan kita di dalam umpan balik dalam permasalahan yang ada di sekolah kita ini, kan, Pak? Insya Allah selagi bisa untuk saya jawab akan saya jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, Pak, yang mau saya tanyakan adalah masalah kasus, Pak. Masalah kasus ini kita anggap masalah lah, gitu kan? Tentunya sekolah kita yang besar ini tidak mungkin tidak ada masalah yang dihadapi, begitu. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira apa kasus atau masalah yang pernah Bapak hadapi ataupun yang sedang Bapak hadapi pada saat sekarang ini? Kalau masalah itu semua pasti ada masalah, tapi yang paling terdapat yang paling banyak di sini karena di dalam sekolah harus membutuhkan siswa. Jadi pada tahun 2022 ini SMA Negeri 1 Kalijodo kekurangan siswa disebabkan jumlah dari siswa yang diharapkan dari 8 lokal tetapi yang dapat 7 lokal. Itu masalahnya, berarti masalah PJDB online kemarin, Pak, ya. Jadi Pak, kira-kira bagaimana lah gitu kan? Tentunya ada sebuah keputusan yang nanti Bapak lakukan di dalam menghadapi masalah tersebut, kan? Kira-kira bagaimana lah Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap masalah tersebut? Kemarin sudah dibuat suatu keputusan, sudah dibuat suatu bentuk tim untuk membantu masyarakat yang berada di Kuala Ledong masalah penerimaan siswa baru. Di sini terdapat hanya menggunakan aplikasi. Itu yang membuat masyarakat menjadi bingung. Karena bisa kita katakan di lingkungan kita ini adalah lingkungan masih kurang dengan teknologi. Jadi disinilah penyebab pertama masalah sehingga siswa jadi berkurang. Begitu ya, Pak. Berarti untuk masalah tersebut ini tentunya ada langkah-langkah yang diambil dalam mengatasinya, kan, Pak? Nah, bagaimanapun target sekolah kita kan setiap tahun pasti ada untuk penerimaan siswa, ya, Pak. Yang pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kira-kira sesudah tadi yang Bapak katakan tadi kan bagaimana Bapak mengambil keputusan, kira langkah-langkahnya itu seperti apa gitu yang bisa siswa itu bisa daftar ke sekolah kita inilah. Kemarin sudah dibuat langkah yang pertama menggunakan brosur, ditempelkan kepada masyarakat brosur tentang pendaftaran, bagaimana cara mendaftar dan menggunakan link untuk mendaftar ke PDD online. Tetapi pendaftaran yang digunakan itu sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, sudah dibentuk tim dari pihak sekolah untuk membantu masyarakat bagaimana untuk mendaftarkan anaknya masuk ke SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Itu masalah yang dirasakan. Tapi langkah-langkah yang lain banyak yang digunakan, seperti siswa bisa mendaftar di sekolah dibantu oleh para tim guru-guru SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Hanya masalah yang didapatkan, permasalahan yang pertama kenapa siswa bisa kurang, yang pertama NISN siswa yang tamatan dari Al-Hasanah ini mempengaruhi untuk masuk ke SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Sebab bisa kita katakan penyebab pertama NISN siswa tadi tidak sinkron dengan nama dan tanggal lahir. Itu permasalahan yang dihadapi. Iya, ya, Pak, ya. Berarti sudah berbagai macam cara, langkah-langkah atau strategi yang sudah Bapak lakukan kan beserta tim-tim atau guru-guru yang ada di sini, ya, Pak, ya. Yang saya mau tanyakan lagi, Pak, selanjutnya dari langkah-langkah tersebut atau strategi yang sudah dilakukan, mana lah kira-kira yang paling efektif, Pak, yang
kira-kira bisa siswa itu lebih mudah mendaftar di sekolah kita ya. Dan tentunya kan ada tadi seperti link, menyampaikan brosur-brosur, poster-poster, kira-kira itu ada nggak gitu ya kira-kira yang lebih efektif? Sebenarnya ini yang dihadapi SMA Negeri 1 Pulau Ledong dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Karena apa sebabnya? Kalau dari sekolah swasta ini bersifat manual, dia tidak menggunakan aplikasi untuk PPDB pendaftaran online. Makanya di sini banyak siswa-siswa akhirnya pindah ke sekolah-sekolah swasta. Mengingat yang pertama bisa kita katakan dari dasar pendaftaran mempunyai ada jangka waktu atau bisa kita katakan batas waktu untuk pendaftaran, sehingga untuk memasuki pendaftaran saja atau untuk mendaftar itu sangat susah karena dipengaruhi pertama jaringan, yang kedua pengaruh Android harus mempunyai 4 RAM-nya 4 giga. Itu yang mempengaruhi, karena bisa kita katakan ekonomi yang ada di Pulau Ledong ini tidak memungkinkan untuk membeli handphone yang lebih tinggi. Itu pengaruh-pengaruh yang dihadapi. Akhirnya siswa di SMA Negeri 1 Pulau Ledong menjadi berkurang dan mereka masuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di Pulau Ledong. Seperti itu ya Pak. Nanti yang lebih efektifnya itu pihak sekolah membantu para siswa selain bisa secara online ya Pak. Berarti mengarahkan siswa tersebut lah untuk mendaftar secara manual gitu ya Pak. Lebih bagus dengan cara dia berbentuk manual, karena mengingat kondisi di lingkungan kita ini Pulau Ledong. Karena susahnya dengan jaringan, itu yang pertama. Yang kedua, susahnya dengan ekonomi untuk membeli handphone Android. Ya, Pak ya. Selanjutnya Pak kan, kira-kira ada nggak jadwal gitu, maksudnya dalam menghadapi masalah tersebut pihak sekolah itu memiliki limit waktu tidak? Kemarin sudah diusulkan ada pendaftaran mempunyai gelombang. Gelombang pertama sudah diusulkan, sudah berjalan sampai batas waktunya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu siswa masih ada kurang, akhirnya dibuat gelombang yang kedua. Tetapi kalau kita perhatikan masih kurangnya pengetahuan oleh masyarakat Pulau Ledong, akhirnya kekurangan, tidak bisa untuk menutupi dari jumlah yang diharapkan sejumlah 8 lokal. Begitu ya Pak ya. Iya ya, berarti pihak sekolah sudah berusaha keras lah bagaimana supaya apa yang menjadi target setiap tahunnya siswa bisa masuk kapasitasnya untuk mendapatkan siswa itu sudah dijalankan lah gitu ya. Selanjutnya Pak, kira-kira kan dalam menyelesaikan masalah seperti yang kita hadapi, masalah PPDB ini lah ya, apakah ada gitu kira-kira seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa membantu di dalam mengambil keputusan? Apa lah yang bisa di Sebenarnya kalau untuk mengambil keputusan itu bisa, seperti bisa kita katakan kan di sekolah sudah dibentuk tim. Di dalam tim tadi inilah yang harus bekerja bagaimana untuk menerima atau mendapatkan siswa sesuai dengan target yang diharapkan. Tetapi bukan timnya yang tidak bekerja, masyarakat yang tidak terima dengan susahnya untuk mendaftar berdasarkan PPDB online ini. Dan Pak sudah bagus sekali ya Pak ya, ada tim itulah sebagai istilahnya membantu ya Pak ya kan, siswa-siswa setiap tahunnya bisa lebih mudah lagi masuk ke sekolah kita ini ya Pak ya. Dari semua hal ini yang tadi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang menjadi pembelajaran lah, hal-hal yang positif yang Bapak bisa pelajari lah, kira-kira apa itu Pak? Hal-hal pembelajaran yang bisa untuk contohnya masalah PPDB untuk kedepannya ini saya harapkan nanti saya buat lagi bentuk atau tim lagi bahwa di sekolah nanti akan dibuat atau menyediakan seperti komputer supaya bisa masyarakat tadi paham dan dibuat nanti sosialisasi bagaimana cara
untuk mendaftarkan PPDB online pada tahun ajaran yang akan datang. Sudah cukup, memang sudah hebat lah kalau menurut saya ya Pak ya. Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah, saya mudah-mudahan apa yang usaha-usaha yang Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin dapat berjalan dengan lancar. Sekolah kita ini pun menjadi sekolah yang terdepan lah di Wonogiri ini ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak, bincang-bincangnya. Semoga Pak sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih Pak.